Materi. Pertama, pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos teknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Kedua, bioteknologi konvensional. Bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Teknik dan peralatan yang digunakan pun masih sederhana. Ketiga, kelebihan dan kelemahan bioteknologi konvensional. Pertama, kelebihannya yaitu biaya produksi murah, menggunakan alat sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus. Dan kedua, kelemahan yaitu tidak adanya perbaikan masalah genetik, memerlukan waktu relatif lama, dan belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Keempat, pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam bidang kehidupan. Pertama, bidang makanan. Berikut bakteri dan jamur baik dalam membantu proses pembuatan makanan dalam bioteknologi konvensional. Yang kedua yaitu bidang pertanian, contohnya ada kultur jaringan, pembastaran atau persilangan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas, dan hidroponik. Yang ketiga yaitu bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya, misalnya logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Yang keempat yaitu bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima yaitu bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kilo singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir. Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Setelah itu, cuci bersih singkongnya beberapa kali. Pastikan singkongnya sampai bersih, keset, dan tidak licin. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Siapkan 3 butir ragi, untuk satu butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini, pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya, jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah, kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya, jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk dan sudah manis, berarti tapainya sudah siap disajikan. Latihan soal. 1. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan kecap yaitu 2.
2. Kultur jaringan merupakan salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam bidang. 3. Berikut pengertian bioteknologi konvensional yang tepat adalah. 4. Pada video pembuatan tapai singkong, waktu yang diperlukan dalam fermentasi adalah. 5. Pada pembuatan tapai singkong, setelah singkong dikukus, maka tahap selanjutnya adalah.